apa kabar? Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Pada perjumpaan kita kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan apakah penting harus membicarakan kekurangan orang lain. Pentingkah? Kalau kita menyadari, kadang-kadang di dalam perjumpaan atau pertemuan, entah itu pertemuan formal atau enggak, kadang-kadang kita lebih mudah membicarakan orang, terutama kelemahan-kelemahannya, ketimbang membicarakan diri kita sendiri, entah itu kebaikan kita atau mungkin juga kekurangan-kekurangan kita. Saya nggak tahu, tetapi psikologis orang kok nikmat sekali, merasa nikmat kalau membicarakan kelemahan orang lain. Ya gosip ya. Orang merasa nikmat sekali dan berjam-jam ngomong tentang kelemahan orang lain. Jadi saya masih ingat di Timor ketika saya cuti, satu kesempatan ada satu orang yang tiba-tiba saja spontan dia katakan ketika di dalam pertemuan itu ada seorang saudaraku berbicara tentang kelemahan sepupulah begitu. Lalu dia bilang begini, berhenti omong orang. Ketika kamu omong orang itu, kamu merasa seperti malaikat membicarakan setan yang keparat. Wah, benar juga ya. Ungkapan ini bagi saya poinnya. Ketika kamu omong orang, kamu seperti seorang malaikat suci yang berbicara tentang setan yang jahat dan penuh dosa. Jadi memangnya engkau adalah malaikat. Engkau bukan setan juga. Itu kalau orang mau gugat kita. Dan memang sebenarnya kalau orang sadar tentang prinsip ini, orang tidak akan berani untuk bisa begitu larut untuk membicarakan orang lain, terutama keburukannya. Ada prinsip yang mengatakan begini, ketika engkau membicarakan kekurangan orang lain, dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, orang juga membicarakan dirimu, mungkin kekuranganmu. Ini sungguh-sungguh benar. Kita semua tidak imun terhadap sorotan orang. Kita bukan orang yang memang tidak akan dibicarakan. Banyak juga di tempat lain orang bicarakan kita. Bahkan orang menggosipkan kita. Jadi memang kita bukan malaikat. Malaikat pun masih orang bicarakan. Orang masih gosipkan misalnya. Apalagi kita manusia. Kita manusia ini kan adalah konstruksi roh dan daging, bukan? Roh itu kuat, tapi daging lemah. Karena di dalam kelemahan daging itu muncul dosa. Yang seperti sebelumnya saya katakan bahwa dosa melalui pintu pikiran, berpikir jelek tentang orang. Dosa melalui perasaan, benci, iri, dendam. Dosa melalui perkataan, ngomong orang, gosip. Dosa melalui perbuatan, buat sesuatu yang bertentangan etika dan moral dan spiritual. Itu loh. Jadi sebenarnya kita memang bukan orang yang paling saleh, paling baik, paling benar sendiri, paling top. Bukan. Kita ini bisa dalam arti tertentu malaikat, tapi dalam arti tertentu setan juga. Maka memang kita perlu mengukur diri sebelum kita membicarakan orang lain. Kalau kita sendiri, katakan saja nggak terlalu becus, ada deretan kelemahan begitu banyak dalam diri kita, mestinya ini menyadarkan kita untuk takar diri, ukur diri, sebelum kita melontarkan kata-kata yang tidak berkenan terhadap orang lain dengan membicarakan kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Saya kira penting juga kita kenal diri. Orang Yunani mengatakan noti seauton, kenalilah dirimu. Karena kalau engkau mengenal diri secara baik,
engkau juga akan menempatkan diri secara benar. Dengan demikian engkau tidak akan mempermalukan diri kapan dan di mana saja engkau berada. Engkau akan mampu membingkai setiap perkataanmu. Engkau akan mampu membingkai setiap perbuatanmu. Mampu membingkai setiap perasaanmu. Sehingga Anda tidak mudah terjebak dalam kelemahan-kelemahan. Saya kira ini benar. Karena itu maka memang saudara-saudariku terkasih, bagaimanapun juga kita perlu senantiasa membiarkan ruang dalam diri kita untuk Tuhan bersemayam di sana. Sehingga kalau Tuhan bersemayam dalam diri kita, kita juga akan tahu dan mengenal diri secara baik untuk lebih berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Tuhan memberkati.